Makanya bapak-bapak ini yang sudah membeli tafsir Imam Ibnu Katsir, tolong ya dibuka plastiknya, dibaca ya. Ini husnudon, ini husnudon, daripada belum punya bukunya kan. Saya husnudon sudah beli tapi kemudian plastiknya belum dibuka. Karena sesungguhnya kita harus merujuk, setiap bapak mendapati dalil manapun maka kemudian bapak ambil dalilnya lalu baca di dalam tafsirnya. Itulah pemahaman kita akan menjadi pemahaman yang benar. Saya sedih Pak, beberapa pekan yang lalu, ini kasus terbaru, secara tidak sengaja qadarullah, ketika saya makan pagi sarapan di warung, di situ ada TV, ada acara agama. Lalu kemudian ada salah satu ustadz yang diustadkan di dalam televisi nasional tersebut. Kemudian menceritakan tentang hutang. Lalu salah satu jamaah berkata, "Pak Ustadz, kalau saya punya hutang, doa apa yang saya harus baca?" Antum tahu? Apa ustadznya menjawab? Sang ustadz menjawab, "Ibu baca Al-Lahab. Kemudian ibu usap-usap itu pintu rumahnya dan kusen jendelanya." Saya tidak buru-buru menyalahkan, karena kan kita tidak boleh buru-buru menyalahkan, ya atau tidak? Saya pulang ke rumah, saya buka Maktabah Syamilah, saya buka tafsir Imam Ibnu Katsir, saya buka Imam Qurtubi, saya buka Imam At-Tabari, bahkan miliknya Syekh Syinqiti saya buka. Ada nggak surat Al-Lahab yang dipakai untuk kemudian membayar hutang? Tidak ada. Surat Al-Lahab itu bercerita tentang istrinya Abu Lahab. Siapa istrinya Abu Lahab? Siapa? Siapa Ustaz? Ya betul, jangan dijawab Ummu Lahab ya, Ummu Jamil. Alhamdulillah ada yang jawab, menyelamatkan wajah segini banyaknya Pak. Jadi kemudian bercerita tentang Ummu Jamil. Tidak ada itu sangkut pautnya untuk kemudian membayar hutang, ikhwan. Coba antum bayangkan kalau setiap orang yang melihat TV nasional tersebut, dia pulang, dia merasa punya piutang, setiap rumah orang yang piutang kepadanya diusap jendelanya dan diusap kusen pintunya, tidak dianggap security, tidak ditangkap security, sudah alhamdulillah itu. Tapi itulah yang terjadi. Kita Masya Allah, kalau kita tidak memahami tentang pentingnya akhlak, tidak memahami tentang manhaj salaf, maka sesungguhnya manhaj salaf ini adalah sebuah manhaj yang terkadang ketika kita melalaikan untuk berpegang dengannya, Masya Allah, sesungguhnya akan rusak kehidupan agama kita. Inilah yang kita minta, makanya di dalam setiap kita sholat, kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Maka ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma huwa siratal mustaqim? Yang senantiasa dibaca oleh kita setiap harinya lebih dari 17 kali, ikhwan. Maka Abdullah bin Mas'ud lalu kemudian mengatakan, as-siratal mustaqim alladzi tarakana alaihi Rasulullah wa amila bihi ashabuhu wa tabi'un wa tabi'ut tabi'in. Maka Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata ketika ditanya, apa itu artinya siratal mustaqim yang diminta oleh seorang manusia ketika sholat, ketika membaca Al-Fatihah? Maka beliau Abdullah bin Mas'ud mengatakan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh para sahabat, diamalkan oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka itulah yang disebut dengan siratal mustaqim. Itulah jalan siratal mustaqim, jalannya saya, jalannya Bapak, dan jalan siapapun yang ingin kembali kepada manhaj yang benar, maka sesungguhnya itulah manhaj orang yang beriman. Karena orang yang beriman sifat mereka adalah rujuk kepada Nabi dan para sahabat. Jadi sesungguhnya manhaj salaf itu tidak dimiliki oleh kelompok tertentu, tidak pernah dikangkangin oleh kelompok tertentu. Fulan manhaj sunnah, yang lain tidak sunnah. Karena sesungguhnya manhaj sunnah itu bukan milik kelompok, tetapi adalah milik setiap orang yang beriman. Ketika mereka rujuk pemahaman mereka, kembalikan pemahaman mereka sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat serta para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, maka pahami dialah siratal mustaqim, dialah yang berjalan di atas panggung kebenaran dan akan mendapatkan ridhanya Allah ketika mereka mengikhlaskan diri mereka diatur oleh Allah dan Rasulnya. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال عمره اللي راحت أحلامه أوهام إن كان ما ضمت يمينك